Nomor 1, untuk menjamin ketercapaian hasil pembelajaran, seorang guru harus menindaklanjuti hasil pembelajaran. Berikut ini bukan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru dalam menindaklanjuti hasil pembelajaran. A. Penentuan nilai kelulusan. B. Perbaikan program pembelajaran. C. Remedial. D. Pengayaan. Jawaban A. Penentuan nilai kelulusan. Kata kunci dari soal adalah guru harus menindaklanjuti hasil pembelajaran. Jadi dari hasil pembelajaran itu ada kita lakukan perbaikan, bisa berupa remedial dan pengayaan. Sementara untuk penentuan nilai kelulusan itu di awal semester. Ini sudah paham ya teman-teman? Nomor 2, latar belakang, tujuan penelitian dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK, khususnya pada bagian A. Kesimpulan, B. Prosedur penelitian, C. Pendahuluan, D. Metodologi penelitian. Jawaban C. Pendahuluan. Di bagian pendahuluan ada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 3. Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui kegiatan berikut. A. Observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan jurnal. B. Observasi, penilaian diri, jurnal, dan portofolio. C. Observasi, penilaian sejawat, jurnal, dan portofolio. D. Observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan proyek. Jawaban A. Observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan jurnal. Untuk pembahasan, penilaian observasi adalah penilaian dilakukan pendidik dapat berupa mengamati dan menyusun laporan perilaku peserta didik berupa sikap spiritual dan sikap sosial, seperti jujur, disiplin, kemudian ada kerjasama dengan teman, itu laporan, maksud saya penilaian observasi ya teman-teman. Kemudian ada penilaian diri. Penilaian diri suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Nah, siswa sendiri yang menilai dirinya. Dari mereka menilai dirinya, nampak apakah peserta didik tadi jujur atau tidak, bertanggung jawab atau tidak dengan nilai yang dia berikan kepada dirinya sendiri. Kemudian ada penilaian sejawat. Penilaian sejawat merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Antara peserta didik menilai temannya sendiri. Nah, dari penilaian temannya, mungkin kalau temannya dianggap kurang dekat dikasihnya nilai jelek, atau kalau temannya itu teman akrab dikasihnya nilainya bagus, nah itu bukan jujur. Nah, dari sini nampak peserta didik itu apakah jujur atau tidak. Kemudian ada penilaian jurnal. Jurnal ini biasanya dilakukan oleh guru untuk menilai sikap keseharian dari siswa, seperti disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, maupun guru. Nah, dalam keseharian pembelajaran atau di rumah, guru menulis di jurnal apakah anak ini bersikap seperti yang diinginkan atau tidak. Lanjut, nomor 4. Aspek motivasi, percaya diri, dan konsep diri dipelajari dalam A. Kinesiologi, B. Sosiologi, C. Psikologi, D. Antropologi. Jawaban C. Psikologi. Coba kita bahas satu-satu. Pengertian dari kinesiologi adalah studi tentang gerak manusia. Sosiologi, ilmu pengetahuan tentang sifat dan perkembangan masyarakat.
Psikologi, ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai berbagai gejala, proses, maupun latar belakangnya. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Dari pengertian ini, kita bisa mencari jawaban yang benar adalah psikologi terkait dengan jiwa, motivasi, percaya diri, dan konsep diri. 5. Berikut merupakan judul suatu penelitian tindakan kelas yang benar. A. Penerapan metode diskusi untuk meningkatkan partisipasi belajar PJOK siswa kelas 9 SMP. B. Pengaruh pendekatan pembelajaran terhadap hasil belajar renang gaya dada pada siswa. C. Kontribusi tingkat intelijensi dan minat terhadap hasil belajar PJOK siswa. D. Pengembangan media pembelajaran interaktif pada pembelajaran PJOK. Jawaban A. Penerapan metode diskusi untuk meningkatkan partisipasi belajar PJOK siswa kelas 9 SMP. Dalam penentuan judul, itu harus ada kata-kata atau ada nampak kata-kata meningkatkan, merupakan salah satu judul dari PTK. Di sini nampak adanya meningkatkan partisipasi belajar PJOK siswa kelas 9. Dan ada contoh lain dari judul PTK, seperti meningkatkan aktivitas belajar peserta didik melalui penggunaan peta pada pembelajaran pengetahuan sosial. Yang kedua contohnya meningkatkan sikap positif peserta didik melalui metode bermain peran di SD. Ada yang ketiga, meningkatkan prestasi belajar melalui tutor sebaya pada peserta didik di kelas di SD. 4. Meningkatkan keberanian bertanya melalui metode cooperative learning di SD. 5. Meningkatkan prestasi hasil belajar melalui belajar kelompok pada pelajaran kelas atau SD. Nah, jadi jika teman-teman melihat jawaban meningkatkan, jadi lebih mengarah kepada itu judul PTK. Sebelumnya sudah ada ya teman-teman pembahasan dari judul pembuatan judul PTK ini. Kita pembahasannya sampai di situ untuk saat ini karena sebelumnya sudah ada. 6. Penilaian terhadap pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, sumber informasi tergolong pengetahuan A. Faktual, B. Prosedural, C. Konseptual, D. Metakognitif. Jawaban A. Faktual. Kita bahas satu-satu. Apa itu pengertian faktual? Faktual merupakan pengetahuan yang harus dimiliki peserta didik jika mereka akan dikenakan suatu disiplin ilmu atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya yang berkaitan dengan pernyataan yang benar dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Fakta, kenyataan yang sebenarnya. Di fakta sudah jelas kenyataan ya teman-teman. Kemudian prosedural. Artinya pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural sering mengambil bentuk dari suatu rangkaian langkah-langkah yang akan diikuti. Jadi melalui prosedur, bagaimana langkah-langkahnya. Hal ini meliputi pengetahuan keahlian algoritma, teknik, dan metode secara kolektif sebagai prosedur-prosedur. Jadi bagaimana prosedur dari suatu rangkaian. Kemudian ada pengetahuan konseptual, memuat ide atau gagasan dalam suatu disiplin ilmu yang memungkinkan orang untuk mengklasifikasikan suatu objek atau mengelompokkan dan mengklasifikasikan berbagai objek. Pengetahuan konseptual berkaitan dengan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, teori, model, dan struktur. Kemudian yang metakognitif ini mencakup pengetahuan bahwa berbagai tugas kognitif itu sulit dan memerlukan sistem kognitif dan strategi-strategi kognitif. 7. Perumusan tujuan pembelajaran penjelasan orkes disusun berdasarkan prinsip SMART. Spesifik, measurable,
achievable, relevant, time-bound. Prinsip achievable berarti A. Tujuan dirumuskan sesuai dengan kurun waktu pembelajaran yang diselenggarakan. B. Tujuan dapat dicapai melalui pembelajaran yang diselenggarakan. C. Tujuan dirumuskan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. D. Tujuan dirumuskan secara khusus sesuai dengan kompetensi yang dicapai. Jawaban C. Tujuan dirumuskan sesuai dengan kompetensi yang dicapai. Pendidikan jasmani pada hakikatnya merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan A. Perubahan holistik dalam kualitas individu hal fisik, mental, serta emosional. B. Perubahan sikap. C. Aktivitas gerak dan mental. D. Pengembangan dan kreativitas. Jawaban A. Perubahan holistik dalam kualitas individu hal fisik, mental, dan emosional. 9. Bagian tubuh manusia yang dapat melakukan gerak peristaltik adalah A. Mata ketika berkedip. B. Mulut ketika mengecap. C. Lengan yang tersulut api. D. Kerongkongan ketika menelan. Jawaban D. Kerongkongan ketika menelan. Gerak peristaltik adalah gerak otot-otot yang berkontraksi untuk mendorong makanan sepanjang saluran pencernaan. Gerak peristaltik itu sendiri melibatkan otot-otot yang ada di kerongkongan, lambung, serta usus halus dan usus besar. 10. Pada tahap pemahaman gerak pertama yang akan dikuasai adalah A. Tahap akuisisi, B. Tahap kognitif, C. Tahap asosiasi, D. Tahap otomatisasi. Jawaban B. Tahap kognitif. Jadi, urutan dari gerak ini adalah tahap kognitif, asosiatif, dan otomatisasi. 11. Pendidikan jasmani lebih menekankan perkembangan kepribadian secara menyeluruh, sedangkan olahraga kompetitif A. Mengutamakan penguasaan keterampilan olahraga. B. Lebih bermanfaat dalam mengembangkan kepribadian. C. Memerlukan partisipasi wajib bagi seluruh peserta didik. D. Sama dengan prinsip tersebut. Jawaban A. Mengutamakan penguasaan keterampilan olahraga. 12. Fungsi mucin pada cairan empedu. A. Membasahi dan melicinkan duodenum agar dinding usus tidak iritasi. B. Menurunkan tegangan permukaan lemak dan air. C. Pelarut utama makanan pada usus. D. Mengasamkan lambung. Jawaban A. Membasahi dan melicinkan duodenum agar dinding usus tidak iritasi. 13. Peserta didik diberi pengetahuan mengenai pembuatan karya ilmiah dan penyusunan teks laporan observasi. Aspek-aspek pengetahuan tersebut tergolong pengetahuan A. Faktual, B. Prosedural, C. Konseptual, D. Metakognitif. Jawaban B. Prosedural. Dari kunci soal, bahwasanya ada penyusunan teks laporan hasil observasi dan pembuatan karya ilmiah. Nah, pembuatan karya ilmiah ini harus melalui prosedur, sedangkan melalui prosedur itu ada di prosedural. 14. Berikut ini langkah-langkah dalam tahap perencanaan tindakan dalam PTK kecuali A. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah. B. Menilai kelayakan hipotesis tindakan. C. Persiapan tindakan. D. Observasi dan interpretasi. Jawaban D. Observasi dan interpretasi. Dari dari soal kita nampak yaitu tahap perencanaan tindakan. Tapi yang dimintanya kecuali, berarti yang bukan. Yang termasuk dalam langkah perencanaan itu ada mengidentifikasi dan menganalisis masalah,
nilai kelayakan hipotesis tindakan, dan adanya persiapan tindakan. Sedangkan observasi ini di bagian observasi, bukan di bagian perencanaan. 15 tool pembelajaran daring atau online cukup banyak dan memiliki fungsi masing-masing. Salah satu fiturnya berupa kumpulan soal, tes sumatif, dan tes akhir pembelajaran. Fitur model ini adalah A-Quiz, B-Pack, C-Lesson, D-Block. Jawaban A-Quiz. Kita coba lihat pengertiannya. Quiz merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Sedangkan pack atau halaman, mungkin pack di web, halaman di beranda website. Kemudian lesson artinya pelajaran. Blog adalah website berupa media online yang berisi konten dalam bentuk artikel, video, dan foto yang dikelola oleh sebuah blogger atau beberapa penulis. Demikian teman-teman untuk part 26 ini, kita sambung di part 27 ya. Semoga sukses, jangan lupa subscribe, like, dan share. Jika ada kekurangan dari video ini, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.